Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu yang kita terima. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pada bahasa Indonesia ini kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tahukah kamu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sebelum kita lanjutkan, kalian sudah pernah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung pada kelas 3. Nah, kita akan ulas kembali. Gagasan pokok adalah permasalahan utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian yang menjelaskan gagasan pokok. Langkah-langkah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf tersebut dengan saksama. Saksama artinya cermat atau teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi selain mencermati, kita juga harus memahami. Yang ketiga yaitu tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kalimat utama ini nanti kita juga akan bahas. Selanjutnya, gagasan pokok dirumuskan dari kalimat utama tersebut. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang mengandung ide pokok, gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi, di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi, ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok itu artinya satu, ya, artinya sama. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan saksama. Judulnya Pawai Budaya Desa Makmur. Nah, pada Pawai Budaya Desa Makmur ini ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, paragraf yang keempat. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukung pada setiap paragraf? Nah, kita akan menentukan. Kita akan baca dan cermati dari paragraf pertama yang judulnya Pawai Budaya Desa Makmur. Nah, Bu Prima akan bacakan paragraf pertama. Hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya. Pawai diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Warga Desa Makmur sangat antusias mengikuti pawai budaya tersebut. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa menunggu pawai budaya dimulai. Mereka berkumpul di lapangan desa sejak pukul 7. Padahal pawai budaya baru akan dimulai pada pukul 8. Nah, setelah kita membaca paragraf pertama, kita tentunya sudah memahami dari kalimat pertama sampai akhir. Nah, setelah kita memahami, kita bisa menentukan kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Dari sini kita akan tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama yaitu ditulis semuanya, ya, dari awal kalimat sampai titik. Jadi pada paragraf pertama. Nah, jika kalimat utama terletak pada awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan jika kalimat utama terletak di akhir paragraf disebut
paragraf induktif. Nah, kalau pada paragraf pertama ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu kita tulis semua ya. Dari hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya sampai titik. Selanjutnya, gagasan pokok itu adalah ringkasan atau inti dari kalimat utama. Jadi dispesifikasikan, jadi lebih ringkas ya. Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya. Adapun gagasan pendukungnya itu adalah yang menguraikan atau menjelaskan kalimat utama dan gagasan pokok. Jadi itu terletak pada kalimat kedua hingga kalimat akhir. Nah, gagasan pendukung yang pertama yaitu pawai diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu warga Desa Makmur sangat antusias mengikuti pawai budaya tersebut. Yang ketiga, anak-anak, remaja hingga orang dewasa menunggu pawai budaya dimulai. Yang keempat, mereka berkumpul di lapangan desa sejak pukul 7. Gagasan pendukung yang kelima yaitu padahal pawai budaya baru akan dimulai pukul 8. Nah, dari sini kita sudah mengetahui di mana letak kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Kita akan lanjut pada paragraf kedua. Nah, Bu Prima akan baca. Pawai budaya di Desa Makmur melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya. Peserta pawai budaya terdiri dari pelajar, mahasiswa, komunitas seni, dan beberapa anggota masyarakat. Selain itu, sejumlah seniman juga turut memeriahkan pawai budaya tersebut. Beberapa komunitas seni memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan kostum. Nah, setelah kita baca dari kalimat pertama sampai akhir, kita sudah memahami di mana letak kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah, kita akan mencari kalimat utama. Nah, kalimat utamanya yaitu pawai budaya di Desa Makmur melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya. Jadi ini ditulis dari kalimat pertama sampai titik. Satu kalimat. Sedangkan gagasan pokok yaitu ringkasan dari kalimat utama atau inti dari kalimat utama. Pawai budaya di Desa Makmur melibatkan berbagai pihak. Gagasan pendukungnya yaitu kita mulai dari kalimat yang kedua, karena dia menjelaskan dari gagasan pokoknya, yaitu yang pertama, peserta pawai budaya terdiri dari pelajar, mahasiswa, komunitas seni, dan beberapa anggota masyarakat. Yang kedua, selain itu, sejumlah seniman juga turut memeriahkan pawai budaya tersebut. Yang ketiga, yaitu beberapa komunitas seni memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan kostum. Nah, kita akan lanjut ke paragraf yang ketiga. Prima akan baca. Pawai budaya tersebut terdiri dari 3 rombongan. Masing-masing rombongan menampilkan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Rombongan pertama menampilkan pakaian adat Indonesia. Rombongan kedua menampilkan miniatur rumah adat Indonesia. Rombongan terakhir menampilkan makanan tradisional Indonesia. Nah, setelah kita baca, kita pahami, kita bisa menentukan kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Kalimat utamanya yaitu pawai budaya tersebut terdiri dari 3 rombongan. Gagasan pokoknya, pawai budaya terdiri dari 3 rombongan. Sedangkan gagasan pendukung yang pertama yaitu masing-masing rombongan menampilkan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kedua, rombongan pertama menampilkan pakaian adat Indonesia. Yang ketiga, rombongan kedua menampilkan miniatur rumah adat Indonesia.
Rombongan keempat terakhir menampilkan makanan tradisional Indonesia. Nah, itu adalah paragraf ketiga. Sedangkan paragraf keempat, akan baca lagi. Warga desa makmur merasa senang akan adanya pawai budaya tersebut. Mereka dapat menyaksikan keragaman budaya Indonesia dalam pawai budaya tersebut. Mereka juga dapat menikmati berbagai makanan tradisional Indonesia. Makanan-makanan tersebut dijual di kios-kios di sepanjang jalur pawai budaya. Pawai budaya yang baru pertama kali tersebut terbilang sukses. Warga berharap pawai budaya akan terus diadakan di tahun-tahun mendatang. Setelah kita baca dari kalimat pertama hingga akhir, kita akan menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya yaitu warga desa makmur merasa senang akan adanya pawai budaya tersebut. Gagasan pokoknya, warga desa makmur merasa senang akan adanya pawai budaya. Adapun gagasan pendukung yaitu uraian dari gagasan pokoknya mulai dari kalimat yang kedua hingga akhir. Yang pertama, mereka dapat menyaksikan keragaman budaya Indonesia dalam pawai budaya tersebut. Kedua dan ketiga yaitu mereka juga dapat menikmati berbagai makanan tradisional Indonesia. Yang ketiga, makanan-makanan tersebut dijual di kios-kios di sepanjang jalur pawai budaya. Yang keempat, pawai budaya yang baru pertama kali tersebut terbilang sukses. Yang terakhir, warga berharap pawai budaya akan terus diadakan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.